Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Narapidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso resmi dinyatakan bebas bersyarat. Polrestabes Semarang terus melakukan penyelidikan terkait tewasnya seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro. Penetapan calon perseorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang lolos verifikasi faktual oleh KPUD Jakarta menuai kontroversi. Sejumlah warga Jakarta mengeluhkan KTP-nya dicatut untuk memenuhi syarat minimal dukungan Dharma Kun. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam kembali hadir menjumpai Anda dan juga menyajikan sejumlah informasi terpenting pada hari ini. Dari sisi dialog pemirsa, kita akan membahas mengenai kontroversi ataupun polemik sejumlah warga Jakarta yang diduga dicatut identitas ataupun NIK-nya untuk mendukung salah satu calon ataupun pasangan calon independen, yaitu Dharma Kun atau Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Ini menuai kontroversi di masyarakat. Tidak hanya masyarakat namun juga pihak legislatif meminta pertanggungjawaban dari KPU dan juga Bawaslu DKI Jakarta. Bagaimana pula respon dari KPUD dan juga Bawaslu DKI serta respon langsung dari pasangan Dharma Kun? Selengkapnya akan dibahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Agita Mahlika. Ya, dan saya Putri Viola. Bukan cuma itu saja perbincangan kita malam hari ini. Nanti kita juga akan melihat karena ini mencuat ide untuk memasangkan kader PDIP Rano Karno mendampingi Anies Baswedan. Akankah ide ini betul-betul bisa terwujud jika tidak ada satupun partai yang bisa diajak PDIP untuk berkoalisi di Pilgub Jakarta mendatang? Nanti kita akan bahas semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dari informasi pertama. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin, hari ini dinyatakan bebas bersyarat. Jessica menghirup udara bebas usai mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari. Bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, Jessica akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jessica Kumala Wongso Minggu 18 Agustus 2024 resmi dinyatakan bebas bersyarat. Jessica keluar dari gerbang penjara Lapas Perempuan kelas 2A Pondok Bambu Jakarta pada Minggu pagi. Ketika keluar, Jessica sempat melambaikan tangan kepada awak media dan juga langsung diarahkan oleh para pengacaranya untuk langsung masuk ke dalam mobil. Setelahnya, Jessica langsung menuju ke Kejari Jakarta Timur dan Balai Permasyarakatan Jakarta Timur. Jessica dinyatakan bebas bersyarat usai mendapat total remisi 58 bulan 30 hari. Ditjenpas Kemenkumham menyebut Jessica baru akan berstatus bebas murni pada 27 Maret 2032. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, mengungkapkan kliennya tetap akan mengajukan PK meski sudah dinyatakan bebas bersyarat. PK tetap diajukan karena tim kuasa hukum Jessica telah mengantongi bukti baru. Otto menyebut dokumen PK sebenarnya sudah selesai disusun dan rencananya akan diajukan setelah Jessica bebas bersyarat hari ini. Kasus kopi sianida sempat menghebohkan tanah air pemirsa pada awal 2016. Wayan Mirna Salihin tewas setelah menyeruput segelas es kopi Vietnam, tepatnya di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 6 Januari 2016. Pelaku Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara. Setelah 8 tahun menjalani masa hukuman, Jessica dinyatakan bebas bersyarat.
Pemirsa, Jessica Wongso dinyatakan bebas bersyarat hari ini. Nah, kami akan sajikan perjalanan kasusnya untuk Anda. Ya, pemirsa, kita lihat. Jessica pada 29 Januari 2016 ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Dan sehari kemudian Jessica ditangkap di salah satu hotel di Mangga 2, Jakarta. Kita beralih ke bulan Juni, tepatnya 15 Juni 2016, sidang perdana di PN Jakarta Pusat. Jessica didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Lalu selanjutnya pada Oktober Jessica divonis 20 tahun penjara dan kemudian menjalani masa tahanan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta. Upaya banding coba dilakukan Jessica mulai dari banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pengajuan kasasi dan peninjauan kembali, namun semuanya ditolak. Pada 28 September juga kita lihat, nah ini adalah data mengenai penolakan dari MA mengenai kasasi yang diajukan oleh Jessica. Ya, ini juga 3 Desember 2018, MA tolak PK yang diajukan oleh Jessica. Nah, ini dia 28 September 2023, Netflix merilis film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso yang membuat kasus ini ramai kembali diperbincangkan. Nah, hari ini 18 Agustus 2024, Jessica Wongso dinyatakan bebas bersyarat. Jessica Wongso masih belum percaya bahwa dirinya bisa bebas dari jeruji besi penjara Pondok Bambu. Selama 8,5 tahun, ia tak bisa menghirup udara bebas. Kini Jessica kebingungan mendapati putusan bahwa dirinya tidak lagi harus menginap di jeruji besi. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian di diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. I still have no idea what to do at the moment because I just got released from prison and I have no plan yet. But I'll let you know. No at all, no. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang-orang di sekitar saya. Ya, makasih. Akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya. Jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya, saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya meniatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal-hal lebih baik lagi daripada yang lalu.
Mantan narapidana kasus kopi sianida Jessica Wongso menjawab pertanyaan apakah akan berkunjung ke keluarga almarhum Mirna Salihin. Ya, Jessica juga ditanya apakah saat ini takut dengan kopi. Nah, berikut kita akan dengarkan pernyataan Jessica. Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada biar itu berada tetap di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu tetap harus saya hargai dan saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Kedepan apakah akan menghampiri atau menyambangi begitu keluarga dari almarhum Wahyaseh, almarhum saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan melakukan itu atau tidak. Saya belum gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih ngelihat jalanan, mau melihat yang di luar ke sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Tapi gabung dengan kopi nggak sih, Kak? Pak Jessica kan tadi katanya berusaha untuk stay positif. Caranya apa tuh Kak selama di dalam penjara buat menjaga sanity? Kalau itu perjalanan yang panjang ya, dan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu malam aja. Mungkin karena saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu, walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Saya berpikir seperti itu aja. Ya, sempat disebutkan bahwa kuasa hukum ini juga menghormati putusan sidang pengadilan pada 8 tahun silam. Namun dirinya juga merasa bahwa putusan sidang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Sehingga tim kuasa hukum Jessica juga akan membuka peluang untuk mengajukan peninjauan kembali. Tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya, termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin sampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti
presentasi kami, apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas. Tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditimbulkan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu. Dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Dalam konferensi pers Jessica Wongso bebas bersyarat siang tadi, Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica juga mengungkap kejanggalan putusan sidang yang menyatakan Mirna Salihin meninggal dunia karena racun sianida. Padahal Mirna tidak diotopsi. Saya juga masih melihat ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan. Karena ada beberapa di persidangan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan. Yang sampai sekarang terus terang saja, banyak nanti kita soal IPK kita bisa bicara ya. Tapi hanya saya menjelaskan aja. Saya sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum Pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang aja tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal. Kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena sianida. Tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan. Orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah sianida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi. Vina diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya sianida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Terus terang aja, saya selalu berharap entah apapun ini, Mahkamah Agung harus menjawab. Apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba bukan karena sakit dan mati katanya karena racun tanpa otopsi? Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan itu bisa, saya takluk tunduk. Walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya. Itu yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung dulu, di luar yang lain-lain. Kenapa Mahkamah Agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini?
argumentasi hukum saya mengenai otopsi ini nggak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan. Jadi coba bayangkan, bisa nggak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit, lantas hakim bilang oh itu matinya karena cyanida tanpa diotopsi. Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada ketidakpuasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer tentang putusan ini. Sementara semua ahli yang kita ajukan, baik di Indonesia, baik yang dari luar negeri, Australia dan sebagainya, termasuk Singapura, saya tanya semua itu, mereka mengatakan impossible. Seorang mati karena racun itu hanya bisa diketahui kalau diotopsi. Dan kalau itu tidak diotopsi, maka tidak ada kasus, no case. Kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin setelah minum es kopi Vietnam pada tahun 2016 silam menjadi sorotan publik. Ya, setelah divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Mirna, terpidana Jessica Kumala Wongso berencana mengajukan peninjauan kembali. Kuasa hukum Jessica berkeras tidak ada bukti Jessica meracun Mirna. Kasus kopi sianida yang terjadi pada tahun 2016 silam sempat menghebohkan publik tanah air. Korban Wayan Mirna Salihin tewas setelah meminum es kopi Vietnam bersama dua temannya, Jessica Kumala Wongso dan Hani, di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat 6 Januari 2016. Es kopi Vietnam itu dipesan oleh Jessica Wongso yang datang lebih dulu ke lokasi. Merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, melapor ke polisi. Polisi meminta persetujuan untuk autopsi, namun keluarga Mirna keberatan. Penyidik akhirnya hanya mengambil sampel tubuh Mirna, bukan autopsi menyeluruh. Polisi menyimpulkan Mirna tewas diracun karena ditemukan 3,75 mg sianida di lambungnya. Setelah memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica diduga menaruh racun sianida dalam es kopi Vietnam yang diminum Mirna. Butuh 32 kali persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pada 27 Oktober 2016. Hakim memutuskan Jessica bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Dalam wawancara beberapa waktu lalu, kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyatakan akan kembali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Saksi, karena hakim mengumpulkan semua saksi yang Andi Oliver pada waktu itu. Dia suruh semacam seakan-akan dilakukan semacam rekonstruksi. Walaupun itu nggak lazim, tapi oke lah. Akhirnya saya ambil spekulasi begini. Saya tanya satu persatu seluruh saksi itu, boleh dibuka filmnya. 21 orang atau 15 orang saya lupa. Saya sebenarnya nggak berani, karena sekali saya salah, mati saya. KO. Saya tanya, apakah kalian semua yang ada di sini pernah melihat bahwa Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas? Kalian kan ada di sini. Saya tanya satu, kamu pernah? Tidak. Kamu pernah? Tidak. Semuanya mengatakan tidak. Coba Pak Karni, kalau satu aja mengatakan, ya pernah saya lihat, selesai. Tapi itu suatu pertarungan waktu itu insting aja. Sebenarnya itu perbuatan yang spekulatif banget. Iya, sangat. Sangat spekulatif. Tak bisa lakukan. Tuhan menolong, dia mengatakan tidak ada. Jessica sempat mengajukan upaya banding hingga kasasi, namun seluruhnya ditolak pengadilan. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, penetapan calon perseorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang lolos verifikasi faktual oleh KPUD Jakarta menuai kontroversi. Sejumlah warga Jakarta mengeluhkan KTP-nya dicatut untuk memenuhi syarat minimal dukungan Dharma Kun. Ya, Anda bisa menyimak perbincangannya setelah jeda bersama Algita Malika. Tetaplah bersama kami. Penetapan calon perseorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang lolos verifikasi faktual oleh KPUD Jakarta menuai kontroversi. Sejumlah warga Jakarta mengeluhkan KTP-nya dicatut untuk memenuhi syarat minimal dukungan Dharma Kun. Warga mengetahui data mereka dicatut usai melakukan pengecekan di halaman situs.kpu.go.id. Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pihaknya hanya mengelola data yang diterima dari pasangan independen. KPU mengaku akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu Jakarta atas dugaan pencatutan KTP warga. Meski demikian, KPU menyatakan pencatutan ini tak serta-merta membatalkan pencalonan Dharma Kun. Jadi data itu sepenuhnya tanggung jawab dari bakal pasangan calon yang kami lakukan verifikasi administrasi dan faktual. Nah, di level verifikasi administrasi tentu saja kami hanya mencocokkan apakah KTP sesuai dengan dukungannya. Kalau tidak sesuai, kami BMS atau TMS pada akhirnya. Kalau nanti sesuai, kami lanjutkan ke verifikasi faktual. Datanya itu tidak memenuhi syarat misalnya, kan tidak sama dengan membatalkan proses keseluruhan. Tentu kan kita harus bersikap adil juga, ya fair juga dengan peserta pemilu ini. Karena kan mereka juga bisa bersengketa lagi, menggugat kembali dan sebagainya. Nah, hal itu tentu kami timbang, ya kami timbang seperti apa nanti rekomendasi dari Bawaslu. Lantas, apakah KPU Jakarta siap menindaklanjuti ketika ada rekomendasi dari Bawaslu DKI? Dan apakah KPU Jakarta akan membatalkan status kelolosan pencalonan Dharma Kun? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, polemik mengenai kontroversi terkait dengan pasangan calon Dharma Kun yang diduga kemudian KTP sejumlah warga Jakarta ini dicatut untuk mendukung pasangan ini memang menuai kontroversi. Kita akan langsung berbincang, pemirsa, dengan sejumlah narasumber, termasuk juga hadir secara virtual salah satu warga yang diduga ini dicatut juga NIK ataupun identitasnya diduga untuk mendukung pasangan Dharma Kun ini. Saya akan sapa terlebih dahulu korban pencatutan KTP. Ini juga merupakan mantan penyelidik KPK, Bapak Aulia Postiera. Pak Aulia, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Baik, dan juga di studio ini sudah hadir juga Ketua Bawaslu DKI tahun 2017 hingga 2022, Bapak M. Jufri. Pak Jufri, apa kabar? Baik, dan juga tentunya pengamat politik kita Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, apa kabar? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya langsung awali ke Pak Aulia. Pak Aulia ini betul merupakan salah satu korban istilahnya, Pak. Korban pencatutan NIK Bapak ini diduga mendukung pasangan Dharma Kun ini. Seperti apa, Pak? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kebetulan hari Jumat pagi, kebetulan saya buka aplikasi X ya. Waktu itu banyak dari pengguna X yang mengeluhkan bahwa nomor NIK, nomor induk kependudukan mereka dicatut sebagai salah satu pendukung dari bakal calon gubernur DKI dan wakil gubernur DKI jalur perseorangan, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abdaya. Nah, dari sana kebetulan saya juga cek ya, dari tadi yang web KPU tadi, cek pendukung tadi, saya coba klik di sana dan memasukkan nomor induk kependudukan saya, dan saya cukup terkejut. Ternyata bahwa NIK saya, data pribadi saya, itu juga termasuk sebagai salah satu pendukung dari calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan tersebut. Nah, makanya seketika juga saya ikut nge-tweet waktu itu, dan saya
tweet saya cukup viral karena banyak waktu itu yang mention saya. Yang menjadi concern dari saya adalah selain soal pemilunya, sebagai praktisi di bidang keamanan informasi, saya sangat mengetahui bahwa di Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 tahun 2022, bahwa penyalahgunaan data pribadi milik masyarakat itu ada ancaman hukuman pidananya. Makanya ketika siang harinya saya berkoordinasi dengan PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, bahwa saya memberikan kuasa kepada mereka untuk melaporkan tindakan pidana tersebut. Bahwa yang dilakukan ini adalah bentuk dari penyalahgunaan data pribadi saya. Nah, kita bicara secara logika saja, bagaimana seorang nomor induk kependudukan saya bisa masuk sebagai pendukung dari calon gubernur dan wakil gubernur tersebut, gitu loh. Berarti kan ada kebocoran informasi. Yeah. Nah, oleh karena itu tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan PBHI bahwa sampai jam 12 hari ini, jam 12 siang tadi, itu sudah ada sekitar 347 orang yang melaporkan bahwa data pribadinya, NIK-nya dicatut untuk mendukung calon kepala daerah tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Sampai saat ini artinya sudah melaporkan ke PBHI. Selain dari Pak Aulia atau Mas Aulia sendiri, apakah mungkin ada kenalan juga, kerabat juga yang ternyata juga sama-sama ini KTP-nya atau NIK-nya dicatut untuk mendukung pasangan ini? Ada, cuma kebetulan asisten rumah tangga saya sendiri, cuma bukan untuk KTP DKI. Ya, jadi asisten rumah tangga saya itu KTP-nya di Pandeglang, dan kebetulan juga ketika dimasukkan NIK-nya, juga dia termasuk salah satu pendukung calon kepala daerah di Pandeglang. Ini kan menarik, Mbak, ya. Dan yang lebih menarik lagi terkait saya ini, sebenarnya saya itu per bulan Maret 2024 itu sudah bukan warga DKI lagi. Saya sudah pindah ke Tangerang. Nah, bagaimana mungkin saya sudah pindah ke Tangerang. Jadi setelah Pilpres saya kan pindah ke Tangerang, KTP saya pindah ke Tangerang, tapi saya terdaftar. NIK saya terdaftar sebagai salah satu pendukung dari calon gubernur dari jalur persoalan tersebut. Nah, makanya bagi saya ini ada apa ini? Bagaimana perlindungan data? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana cara KPU melakukan verifikasi atas pendukung-pendukung yang diklaim oleh salah seorang calon gubernur tersebut. Menurut saya ini persoalan besar dan harus diungkap. Makanya saya mau memberikan kuasa kepada PBHI untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran ini. Baik Pak Aulia. Saya langsung ke Pak Jufri. Ini temuannya cukup mencengangkan, tidak hanya Pak Aulia ini ternyata bahkan sudah bukan KTP Jakarta lagi, kemudian juga ART-nya ternyata dicatut lagi untuk mendukung di daerah Pandeglang. Ini pengalaman Pak Jufri bagaimana sebagai mantan Bawaslu, melihat seperti apa penanganannya seperti ini? Ya, sebenarnya dalam pencatutan dukungan mendukung ini sudah sering terjadi. Bukan hanya pada Pilgub ini, pada Pilgub 2012 DKI, saya pengawasan waktu itu sudah banyak ditemukan. Kemudian calon DPD pada pemilu kemarin 2014, 2019 juga banyak ditemukan. Ya, dukungan-dukungan yang ada KTP masuk kepada pendukung tapi tidak mendukung. Nah, itulah pentingnya ada yang namanya verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual yang dilakukan oleh teman-teman di KPU, kemudian diawasi oleh Bawaslu. Nah, kasus ini ya banyak kejadian yang mengadukan ke Bawaslu tentang dia tidak mendukung, tiba-tiba ada namanya terdaftar ya. Nah, karena ini sudah selesai ya pada saat verifikasi faktual administrasi oke lah, tetapi verifikasi faktual kalau sudah menyatakan orang tidak mendukung seharusnya tidak memenuhi syarat dukungan itu. Nah, kalaupun ada yang merasa bahwa kok terlibat, nah perlu ditanyakan apakah sudah diverifikasi faktual oleh KPU atau tidak. Kalau sudah diverifikasi faktual, kemudian menyatakan bahwa tidak mendukung, maka otomatis dukungan itu tidak memenuhi syarat. Ya, tapi kalau verifikasi faktual dan mengatakan mendukung, maka dia memenuhi syarat. Nah, tinggal kita hitung berapa masyarakat yang ada namanya tercatut di KTP itu, dari KTP-nya di dukungan perorangan ini. Nah, kemudian sudah diverifikasi faktual apa enggak? Seharusnya sudah diverifikasi faktual karena waktu verifikasi faktual kan sudah selesai. Kemarin tanggal 12. Nah, besok tinggal penetapan. Nah,
Jadi bagi masyarakat yang memang merasa belum diverifikasi faktual dan memenuhi syarat dukungannya, maka boleh mengadukan ke Bawaslu bahwa dukungannya KTP-nya dipakai untuk mendukung padahal belum pernah diverifikasi faktual. Nah, kalau dia menyatakan tidak mendukung, maka dianggap nantinya itu tidak memenuhi syarat. Tinggal kita hitung berapa masyarakat yang merasa tidak diverifikasi ataukah tidak memenuhi syarat karena tidak faktual. Nah, berapa yang memenuhi syarat? Apakah masih mencukupi dukungannya? Kurang lebih 618.000 itu. Oke, terlepas dari verifikasi faktual yang tentunya ini masih kita tunggu bagaimana bersama-sama, tapi yang menjadi pertanyaan berdasarkan pengalaman Pak Jufri juga, ini kan artinya ternyata sudah banyak pencatutan seperti ini. Modusnya ini seperti apa? Apakah betul yang dikatakan Pak Aulia, jangan-jangan memang ada kebocoran data sampai kasusnya banyak? Ya, pengalaman beberapa pencatutan ya, merasa dicatut gitu ya. Karena ini kan tim pasangan calon perseorangan ini kan mungkin dia mengambil KTP-KTP yang tidak sepengetahuan dari pemiliknya. Bisa saja dari mana atau dari leasing dari mana gitu ya. Nah, kemudian dijadikan sebagai dukungan. Maka sekali lagi mengatakan ini penting ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk membuktikan bahwa dukungan itu sah apa tidak. Gitu ya. Jadi bisa saja didapatkan KTP-KTP itu tidak lalui dari orang yang bersangkutan, bisa dari tempat lain untuk dimasukkan ke dalam dukungan kepada calon perseorangan. Oke, Bung Rey, ini kita lihat ya, calon independen ini Darmakun, tapi juga tadi Pak Aulia juga menyebutkan ada juga pencatutan dari wilayah lain. Bung Rey sendiri bagaimana kemudian melihat adanya calon independen yang kita harapkan ini sepertinya seharusnya membawa angin segar ya, tapi melihat ada kasus seperti ini bagaimana? Saya kira ya ini kan pencatutan itu bisa dalam 2 fase. Fase pertama sebelum dilakukan verifikasi sebelum ada penetapan oleh KPU dan setelah penetapan KPU. Mungkin yang diceritakan oleh Bung Jufri tadi itu sebelum penetapan, kan dilakukan verifikasi itu, semua data dimasukkan ke silon. Nah di silon itu sebetulnya sangat mudah untuk menilai apakah data ini sahih atau tidak. Karena itu kan dibuka kepada publik. Nah, publik boleh protes tuh, saya nggak ada. Tapi sebelum masuk ke silon, itu juga mestinya ada verifikasi karena ada persyaratan administrasinya. Harus ada tanda tangan dan surat pernyataan. Itu surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa beliau menyerahkan KTP untuk dukungan kepada seseorang gitu. Ini bisa dibuat, tentu saja dibuat-buat kan. Nah, dibuat-buat gitu. Lalu di stempel, lalu ditandatangani sesuai dengan tanda tangan KTP gitu. Nah, ketika dilakukan verifikasi oleh KPU, mestinya yang protes-protes yang udah dibuang nih, udah fix kan. Nah, berdasarkan itulah kemudian mereka menetapkan pasangan ini mendapatkan dukungan sebagaimana ketentuan perundang-undangan kan. Nah, ini menarik karena protes orang muncul justru setelah KPU menetapkan. Kan ini udah ditetapkan. Belum penetapan, baru setelah pleno. Penetapan besok kalau nggak salah. Besok ya. Nah, artinya udah masuk ke tahap paling akhir. Baru ketahuan itu. Artinya sudah hampir di fase 80% nih. KPU tinggal ngunci apakah ini lolos atau tidak gitu. Nah, masalahnya di kita adalah karena kita tidak punya mekanisme pencatutan itu berimplikasi terhadap dukungan, terhadap kesahihan. Itu maksud saya. Jadi misalnya begini. Dia mencatut, katakanlah misalnya mencatut 10% dari total dukungan. 10% ya misalnya itu. Kan tinggi tuh. Tapi dia tetap punya sisa suara yang memungkinkan ya dia tetap melampaui ketentuan perundang-undangan. Lolos nggak lolos. Jadi sekalipun ketahuan misalnya pencatutan itu sampai di 10% lah. Ya kan, tidak berimplikasi kepada kesahihan dirinya sebab yang dihitung itu bukan pencatutannya. Yang dihitung itu adalah apakah ia memenuhi ya batas minimal persyaratan pencalonan itu gitu loh. Entah apakah dari sekian banyak KTP yang diserahkan itu sekian persennya adalah bohong gitu ya, sekian persennya itu adalah hasil pencatutan, itu nggak berimplikasi. Ya, makanya kalau tadi Bung Aulia mengatakan ya, hampir 300 yang komplain sekarang itu, kalau 300 ini tidak mengurangi jumlah ketentuan perundang-undangan,
misalnya batas minimalnya, dia tetap bisa ditetapkan sebagai Sudah ada pesanan. banyak sekian ratus laporan yang sudah disebutkan yang tentunya ini menjadi pertanyaan. Apakah kemudian warga Jakarta kemudian pesimis dan bagaimana kemudian mengantisipasi hal ini supaya tidak ada prasangka-prasangka lain terkait dengan kebocoran data tadi. Kita bahas usai jeda pemirsa saat lagi. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa. Saya ingin kembali ke Mas Aulia atau Pak Aulia. Pak Aulia, ini ketika tadi kita sudah dengar Pak Jufri mengatakan ada pengalaman juga pencatutan modus-modus ini banyak sekali karena data-data NIK itu bisa diambil dari leasing begitu ya Pak, dari banyak data. Tapi verifikasi faktual ini akan kembali lagi dicek. Nanti apakah ada surat pernyataan persetujuan untuk mendukung calon tersebut atau tidak. Baru sebenarnya dinyatakan sah betul-betul mendukung. Yeah. Tanggapan Pak Aulia bagaimana? Sebenarnya kan tidak serta-merta akan dianggap mendukung, Pak Aulia. Ya, ini kan menarik. Saya tadi menyimak dari Pak Jufri sama Bang Ray ya. Jadi gini, ini kan soal dukungan kepada calon perseorangan itu kan selain para calon itu juga harus menyampaikan surat dukungan ya. Dan seharusnya KPU kan mereka melakukan verifikasi faktual secara sensus, bukan random ya. Dan saya membayangkan saja sih, berapa ratus ribu yang harus dilakukan oleh KPU, verifikasi kepada warga, yang kalau seandainya ada dugaan dicatut. Jadi ada dugaan nomor induk kependudukan warga dicatut untuk memberikan dukungan. Saya tidak yakin KPU mampu melakukan itu. Nah makanya, mungkin nanti Pak Jufri atau Bang Ray bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya teknisnya KPU melakukan ini. Karena ini kalau tidak viral di sosial media pada hari Jumat lalu, saya meyakini bahwa ini akan lolos saja nih. Tidak akan ada pembahasan soal ini di malam ini atau di beberapa hari belakangan ini. Dan ini menjadi concern bagi saya sebagai mantan penyelidik. Kami biasa melakukan verifikasi, dan saya tidak dapat membayangkan bagaimana teknisnya KPU melakukan verifikasi hal ini, yang ini bayangkan kalau itu terjadi kepada lebih dari ratusan ribu warga. Nah, mungkin itu nanti saya akan bertanya ke Bang Jufri juga nanti. Oke, Pak Aulia. Langsung Pak Jufri, ini sebenarnya ada keraguan langsung dari masyarakat warga Jakarta atau mantan warga Jakarta begitu ya. Boleh tanya Pak Aulia? Mas Aulia, apakah pernah diverifikasi faktual sama KPU? Nggak ikut. Tidak pernah sama sekali. Kalau nggak pernah, berarti dukungan Bapak seharusnya otomatis tidak memenuhi syarat. Tidak masuk dukungan yang sah itu, seharusnya. Nah, kalau sekian banyak orang itu yang yang merasa dicatut dan tidak pernah diverifikasi faktual oleh KPU, oleh tim verifikator, maka seharusnya otomatis. Nah, nanti kita lihat apakah dukungan Bapak itu masuk kategori memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau masuk kategori memenuhi syarat, maka bisa saja melapor ke Bawaslu atau ke KPU bahwa saya tidak pernah mendukung, kok tiba-tiba dukungan KTP saya memenuhi syarat. Supaya nanti diverifikasi, dilakukan kajian, ya, supaya nanti dukungan syarat itu bisa dibatalkan karena Bapak tidak pernah menyatakan membuat menandatangani belangko dukungan, tidak persetujuan, maka itu dianggap tidak memenuhi syarat nantinya. Karena begini juga ada yang di tengah jalan sudah menyatakan dukungan resmi kepada kandidat tertentu, tapi dia bisa menariknya juga. Ada juga modelnya begitu. Itu sah sebelum ditetapkan ya. Tapi kalau dia sudah menandatangani dukungannya itu sudah. Iya, lalu dia menariknya sendiri. Orang ini, itu boleh-boleh aja. Yang menjadi pertanyaan juga ini tadi nih soal random atau sensus. Sensus dia. Jadi saya kira kalau kejadiannya sensus nggak begini. Ini mungkin karena pakai random. Kalau di aturannya sensus. Ya makanya. Kenapa gitu? Karena kalau mereka sensus, pertama Bung Aulia kan nggak merasa pernah diverifikasi. Nah yang kedua, itu dengan sendirinya akan dikeluarkan. Kalau sensus loh, karena yang tanya ini 610 ribu. 18 ribu lebih. 18 ribu itu.
Dan itu yang dipertanyakan jadi oleh Bung Aulia, gimana waktu yang sekian itu bisa dilakukan verifikasi. Itu yang menjadi pertanyaan Pak Aulia itu kan sebenarnya keraguan dari warga ini. Nggak perlu bagaimana ragu, kemudian untuk untuk memverifikasi. Iya, Pak Jufri mungkin bisa menjelaskan ya sebenarnya untuk verifikasi faktual ini seperti apa. Nah ini kan data kan sudah masuk ya, data dukungan sudah masuk di KPU dan waktu verifikasi administrasi di verifikasi faktual itu sudah selesai oleh KPU. Nah tinggal dia menentukan apakah dukungan memenuhi syarat minimal atau tidak. Nah kemarin KPU kan sudah pleno dan syarat dukungan minimalnya sudah terpenuhi 618 lebih ya. Nah, kenyataannya banyak warga yang merasa dicatut namanya untuk mendukung calon perorangan ini. Nah, mekanismenya adalah maka warga masyarakat tersebut merasa namanya dicatut, silakan melapor ke Bawaslu atau ke KPU ya untuk diverifikasi apakah dukungan itu masuk kategori memenuhi syarat atau tidak. Karena kalau nggak salah ada sekitar 500.000 lebih loh dukungan tidak memenuhi syarat. Ini aja, ini kan ada datanya yang Anda punya tadi tuh. Disebutkan di situ data yang masuk mencapai berapa tuh totalnya. Nah, jadi total dukungan memenuhi syarat itu 667.468. Itu yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat 870.519. Jadi banyak dukungan yang tidak memenuhi syarat. Nah, apakah dukungan yang dicatut ini masuk kategori mana? Kategori tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat? Enggak dong, Bung. Kalau sudah sampai ke tahap seharusnya, dengar Bung. Seharusnya karena ini adalah faktual, maka yang tidak diverifikasi faktual itu otomatis tidak memenuhi syarat. Bukan, makanya kalau udah sampai pada level ini sudah lolos verifikasi faktual karena besok mereka udah pleno. Pleno udah, tinggal penetapan. Ya makanya, tinggal penetapan. Itu artinya Bung Aulia ini udah masuk ke tahap verifikasi faktual. Tapi tetap aja lolos. Kan di situ pertanyaannya. Lalu sebetulnya verifikasi faktualnya apa yang terjadi? Itu satu. Tapi yang saya mau katakan juga, ini jangan melulu ke KPU-nya. Ini Bawaslu-nya ngapain? Gitu loh. Begini, Bung. Mekanisme verifikator kan begini. Apalagi jadi, dengan... kalau nggak salah ada 3 tahap yang dilakukan oleh KPU untuk melakukan verifikasi faktual. Pertama adalah door to door, datang ke rumah. Kalau tidak ketemu, maka disampaikan kepada LO-nya untuk mengumpulkan orangnya sebelum masa waktu belum selesai. Satu tempat. Nah, kalaupun nanti tidak bisa mengumpulkan, maka bisa melalui video call. Nah, yang menjadi masalah, Bawaslu memang agak keterbatasan untuk melakukan pengawasan. Tim verifikator KPU banyak banget, sedangkan pasukannya Bawaslu di tingkat kelurahan cuma 1 orang. Ya. Nah, kemudian KPU Bawaslu juga dia tidak dikasih data untuk yang mana yang mau difaktualkan. Gini loh maksud dia saya. Dia hanya menempel kepada tim verifikator. Jadi ada keterbatasan pengawasan. Jupri, dengan ada laporan 300 ke PBHI sekarang, tidak ke Bawaslu, kan jadi pertanyaan. Kok bisa PBHI mengumpulkan 300 laporan tentang dugaan adanya pencatutan dukungan? Kenapa nggak ke Bawaslu? Nah itu satu. Bawaslu kan sudah buka posko juga. Ya nggak tahu saya sekarang berapa ke dia kan. Nah yang kedua adalah dengan kayak begini, Bawaslu bergerak nggak? Dia uji coba lagi nggak tuh? Yang memenuhi syarat itu khususnya. Meskipun mungkin polanya mereka buat random kan. Coba aja dulu nih. Kita cek dan verifikasi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, di sini ini kan udah disebutkan data yang tidak memenuhi syarat jauh lebih banyak dari data yang memenuhi syarat. Kita nggak tahu kenapa ini nggak memenuhi syarat. Apakah karena udah pindah, udah ini macam-macam kita nggak tahu tuh. Tapi sebetulnya dari situ saja udah jadi pertanyaan. Bagaimana bisa mengumpulkan data dukungan yang tidak memenuhi syarat jauh lebih banyak daripada yang memenuhi syarat. Kan artinya apa yang terjadi di lapangan, gitu. Itu kan sebetulnya kalau cara berpikirnya Bawaslu-nya kan mestinya begitu gitu. Nah ini ada yang keempat nih, seandainya oleh Bawaslu dari yang sudah menuju ke final ini kan besok mudah penetapan kan, ditemukan berapa persenkah yang memungkinkan bahwa memenuhi MS ini dibatalkan atau tidak.
karena sekian persen dari MS yang sudah dinyatakan MS itu ternyata ditemukan sekarang adalah data yang tidak valid. Nah itu kita nggak ada aturannya soalnya tuh. Apa tuh? Berapa persen? Ditahan terlebih dahulu Bapak-Bapak. Kita juga sebelumnya ingin menginformasikan bahwa kita tadinya ingin mengundang dari pihak paslon Dharma Kun. Namun sampai saat ini kita juga masih terus menunggu konfirmasi. Namun usai jeda pemirsa, nanti saya juga ingin minta tanggapan langsung dari Mas Aulia dan juga sejumlah narasumber. Sesaat lagi kami kembali. Berapa persen? Ya, dari pernyataan Mas Aulia ini sudah menyebutkan laporan ke PBHI saja sudah ada sekitar 300 laporan lebih. Tapi ketika pemirsa juga sudah menyaksikan ada pernyataan dari anggota KPU yang menyatakan laporan tersebut tidak serta-merta membatalkan pencalonan dari Dharma Kun ini. Saya ke Pak Jufri. Pak Jufri, lantas apa ini yang bisa dilakukan mengingat pleno penetapan kan sudah akan dilakukan besok? Bawaslu apakah tidak bisa memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mungkin membatalkan atau meninjau ulang begitu? Enggak, karena ini kan sudah selesai pleno dalam dukungan ya, verifikasi faktual sudah selesai. Nah, setelah berapa hari ini baru ketahuan kan banyak yang merasa dicatut. Maka mekanismenya masyarakat itu boleh mengadu ke Bawaslu, melampirkan kepada Bawaslu ya sebelum 7 hari setelah sampai besok ya. Besok kan penetapan nih. Jangan sampai lebih dari 7 hari, karena undang-undang dalam lapor penanganan pelanggaran itu kan 7 hari setelah kejadian, setelah diketahui. Nah, maka saya sarankan kepada masyarakat, bagi yang merasa namanya dicatut dalam dukungan calon persorangan di Pilgub DKI ini, maka diharapkan untuk bisa melapor ke Bawaslu, ya, agar nantinya Bawaslu bisa melakukan verifikasi ataukah melakukan penanganan pelanggarannya, memeriksa. Kalau memang itu Bawaslu merasa bahwa ini betul-betul tidak mendukung, maka Bawaslu dapat merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pengecekan, bahkan melakukan verifikasi ulang. Karena ada merasa orang merasa tidak mendukung, tapi dukungannya KTP-nya masuk dan dinyatakan memenuhi syarat. Ya, nah itu perlu dilakukan verifikasi ulang kepada KPU. Walaupun kemarin sudah ditetapkan atas rekomendasi Bawaslu. Tapi kan kalau jumlahnya tidak signifikan bagaimana Pak? Katakanlah tidak semua masyarakat ini seperti Pak Aulia yang proaktif, tapi hanya beberapa saja, bagaimana? Tentu kita tidak tahu siapa yang merasa merasa dicatut kalau nggak ada yang melapor. Ya, orang ketahuan dicatut namanya ini kan ada yang protes. Kalau tidak ada yang protes berarti tidak ketahuan. Gitu ya. Ya, kalau memang ada tadi disampaikan Aulia 300, ya berarti 300 itu bisa melapor ke Bawaslu atau KPU. Kemudian direkomendasikan kepada KPU untuk dilakukan verifikasi ulang. Kalau memang dukungan itu memenuhi syarat. Saya langsung minta tanggapan dari Bung Rey, gimana melihatnya? Iya, Bawaslu-nya tinggal melihat apakah ia melakukan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif tinggal dia hitung. Misalnya taruhlah ada 1000 dukungan itu yang kenyataannya nggak memenuhi syarat. Tapi 1000 itu kalau tetap dikeluarkan, tapi tetap kan lolos ini. Karena dia punya stok suara 6.000 sampai 7.000 kan. Dibuang 1000, dia masih punya sisa suara 5.000. Nah artinya ya nggak ada masalah, itu pendekatan kuantitatif. Maka kalau udah pendekatannya kuantitatif, ya Bawaslu juga nggak perlu capek-capek melakukan verifikasi, sebab kalau diverifikasi pun nanti tetap aja dilolos gitu loh. Nggak ada. Tapi kalau Bawaslu-nya mendekatinya secara kualitatif, nah ini bermasalah kan. Nah cuma kualitatifnya berapa persen? Batas toleransi Bawaslu-nya, nah itu dia. Misalnya apakah 2%, 3% bagi Bawaslu itu nggak bisa lagi ditolerir. Artinya selalu kualitatif ini bermasalah. Dan itu tadi misalnya seperti disebutkan oleh Bung Jupri, dia bisa saja membuat rekomendasi agar dilakukan verifikasi ulang secara total, misalnya begitu kan. Dan seterusnya gitu. Itu merupakan kewenangan Bawaslu-nya gitu. Nah tapi kalau pendekatannya kuantitatif, saya kira berapa ya, kalau cuma 300 itu kan stok yang kecil. Ya itu stok mereka aja 7.000-an kan, stok yang untuk karena dukungan cuma 600.000, 18 kan, sementara yang dinyatakan lolos 677 kan, jadi ada sekitar 7.000-an
Lebihnya. 6.000-an lebih gitu. Maka dikeluarkan 5.000 pun masih tetap lolos gitu loh. Minimal 10.000 lah. Iya. Saya mau langsung ke Mas Aulia. Mas Aulia, jadi bagaimana ini sebagai warga yang identitasnya sudah tercatut, langkah-langkah yang nanti akan dilakukan apa saja? Ke polisi kah mungkin? Ya, saya sudah koordinasi dengan PBHI, diantaranya kami akan buat laporan ke polisi, karena jelas secara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pasangan tersebut dengan masuknya nama saya sebagai pendukung tanpa seizin saya itu sudah masuk dalam pelanggaran pasal 65 Undang-Undang PDP. Itu pertama. Kedua, terkait dengan kewenangan Bawaslu, tadi saya dari menyimak Pak Jufri tadi, memang sangat nggak mungkin ya ketika Bawaslu harus melakukan verifikasi ulang dengan waktu yang singkat. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta pada umumnya, agar aktif mengecek nomor NIK mereka di link cek pendukung yang ada di info pemilu tersebut. Terus yang kedua, karena ini bentuknya dukungan, pasti ada surat pernyataan dukungan atas nama saya yang dipalsukan. Ini saya berpikir sebagai penyelidik dan auditor, Mbak ya. Bawaslu bisa mulai dari sampling, diantaranya dari nama saya atau nama dari 300 orang lain yang sudah melapor ke PBHI, tinggal dicek aja dokumennya. Apakah benar ada pemalsuan tanda tangan? Apakah ada tanda tangan yang serupa? Bayangkan ada ratusan ribu surat dukungan dengan template yang sama. Saya sebagai investigator, saya bisa melakukan sampling itu. Jadi kerja Bawaslu bisa lebih efektif dalam melakukan verifikasi. Nggak perlu harus menghubungi ribuan orang. Itu mungkin sedikit masukan, Pak Jufri. Baik, terima kasih Mas Aulia. Ini mudah-mudahan masukan didengar oleh KPU dan juga Bawaslu. Dan sekali lagi terima kasih juga Pak Jufri, terima kasih juga Bung Rey. Dan kami juga tadi juga sudah mencoba untuk menghubungi dari pihak Paslon Darmaku, namun memang hingga saat ini pemirsa sayang sekali tidak ada jawaban. Namun sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dengan sejumlah narasumber juga untuk berdialog apa, Pupi, silakan. Ya Gita, perbincangan yang berikutnya juga nggak jauh-jauh dari Pilkada Jakarta. Akankah ide yang menggandengkan antara Anies Baswedan dengan kader PDIP yaitu Rano Karno ini kemudian betul-betul bisa terwujud jika PDIP tidak memiliki satu kawan pun partai yang bisa diajak untuk berkoalisi? Sesaat lagi. Ya, itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul anak Betawi Mas Rano Karno. Anda sempat mendengarkan tadi apa yang menjadi suara dari akar rumput PDI Perjuangan. Apa yang disuarakan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, bahwa ada rencana untuk bisa menduetkan Rano Karno sebagai pendamping dari Anies Baswedan untuk bisa maju di Pilgub Jakarta. Tapi tentunya PDI Perjuangan tidak bisa mengusung calon ini sendirian. Dibutuhkan partai-partai lain untuk diajak berkoalisi. Tapi pada kenyataannya kita lihat Nasdem ini sudah mengatakan bahwa dia bersama dengan Kim Plus dalam Pilgub Jakarta ini. Demikian pula PKS di mana salah satu kadernya juga rencananya besok akan diumumkan sebagai pendamping dari Ridwan Kamil. Hanya tersisa PKB memang. Tapi ternyata pada hari ini belum lama PKB mengumumkan bahwa juga sejalan satu jalur dengan Kim, Koalisi Indonesia Maju, sehingga kemudian menjadi Kim Plus untuk bisa mengusung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Akankah kemudian upaya ataupun juga niat suara dari akar rumput PDI Perjuangan ini bisa terwujud? Untuk itu kita akan bahas bersama para narasumber. Sudah hadir di samping saya Mas Adi Praitno selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri. Baik, dan juga akan menyuarakan sebenarnya bagaimana pandangan dari PDI Perjuangan melihat peta politik saat ini menjelang tentunya pendaftaran yang juga sudah di ujung tanggal 27 Agustus mendatang. Ada Bang Ciko Hakim selaku juru bicara dari PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ciko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Malam Mas Adi. Kita masih menantikan juru bicara dari pihak Anies Baswedan akan datang bergabung bersama kami di sini. Kemudian juga nanti akan bergabung juga Pak Saiful Huda dari PKB. Kami akan menunggu kehadirannya juga untuk bisa bergabung secara virtual. Tapi ke Mas Adi dulu deh sebelum kita nanti tanya Bang Ciko. Mas Adi kaget nggak ketika beberapa waktu yang lalu ini, belum lama, ini PKB kemudian mengumumkan apa yang menjadi pilihannya. Bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju dan kita tahu siapa yang diusung di Pilkada Jakarta.
Saya termasuk yang tidak kaget karena bocoran bahwa PKB dan Nasdem akan bergabung dengan koalisi Kim Plus ini kan sebenarnya sudah bocor beberapa waktu yang lalu. Betul. Tinggal seremonial, testimonial, dan secara resmi kapan mereka mengumumkan bergabung dengan Kim, mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Jakarta ya. Jadi kalau per hari ini kita mendengarkan bahwa PKB bersama dengan Ridwan Kamil, saya kira nggak ada yang spesial. Baik. Justru yang spesial itu kalau tiba-tiba PKB nggak jadi. Ya, itu tapi kemarin bagus. sebenarnya ada perbedaan suara antara DPW dengan DPP begitu kan. DPW-nya ingin mendukung Anies Baswedan tapi tidak dengan DPP-nya. Nah itu yang kemarin masih kemudian bagaimana titik tengahnya, titik temunya? Saya membaca justru itu sebagai upaya dari PKB untuk mengedit dukungan politiknya ke Anies sejak awal. Oke. Dulu kan PKB Jakarta mengatakan mendukung Anies dalam Pilkada Jakarta. Tapi seiring dengan dinamika politik yang berkembang, misalnya PKB tidak happy dengan proposal politik yang diusung oleh PKS, yaitu tentang Anies dan Sohibul Iman, PKB membuat begitu banyak argumen dan sudah mulai kelihatan tidak akan mengusung Anies. Setelah itu muncul soal bagaimana partai-partai non-Kim ini akan diajak koalisi. PKB salah satu yang disebut. Ini yang kemudian secara perlahan PKB tidak pernah menjadikan Anies sebagai variabel yang menurut mereka menjadi hal yang ditargetkan untuk maju dalam pilkada. Oleh karena itu per hari ini ketika PKB mengatakan menjadi bagian dari Kim, saya kira nggak ada kejutan apapun, tidak ada elemen of surprise. Justru yang menjadi surprise itu kalau PKB nggak jadi bergabung dengan Ridwan Kamil, nggak jadi bergabung dengan Kim. Itu baru luar biasa, itu mukjizat lah kira-kira. Baik. Kalau saya tinggal menunggu waktu, PKS mungkin besok atau lusa akan segera mengumumkan bergabung dengan Ridwan Kamil. Jadi bocoran ini sudah lama sebenarnya Putri dan tidak perlu lagi ditutup-tutupi. Itu artinya apa? Hampir bisa dipastikan pencalonan Anies di Jakarta atau pencalonan Rano Karno di Jakarta ini akan wassalam. Karena nggak cukup kursi untuk syarat administratif sebagai kontestan di Jakarta. Baik, Bang Ciko gimana Bang Ciko? Wassalam Bang Ciko, karena PDIP ditinggal oleh partai-partai lainnya sehingga tidak ada satupun partai tersisa untuk bisa diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan. Bang Ciko. Yang pertama kami masih menganggap ini belum definitif secara 100%. Karena memang belum dideklarasikan secara resmi oleh partai-partai tersebut yang mengklaim berada di satu kubu ya. Baik itu Koalisi Indonesia Maju secara keseluruhan dan juga plusnya tadi yang disebutkan PKS, Nasdem maupun PKB. Tapi kan sejak awal kami sudah hampir bisa memprediksi hal ini akan terjadi. Kita juga sama dengan Mas Adi Praitno, pencermatan-pencermatan apa yang kami cermati sejak awal gonjang-ganjing pencalonan di Pilkada DKI Jakarta khususnya. Dan itu juga yang membuat PDI Perjuangan tidak terburu-buru. Jadi memang banyak komplain, banyak semacam suara-suara sumbang yang mengatakan kok PDI Perjuangan lama sekali di Jakarta untuk menentukan sikap. Gitu. Nah terbukti kami lama juga, kami juga tidak mau sembrono jika kami sibuk sudah menyatakan dukungan lalu ternyata tidak cukup misalnya. Nah dan juga ini kan bagi kami ya, setiap partai kan punya karakternya masing-masing sebagai partai pelopor, partai yang sudah cukup dewasa dan bisa dibilang salah satu yang tertua yang beroperasi di negeri ini. Tentu kami punya pengalaman terkait banyak hal yang tidak dipunyai atau tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Dan kami juga tidak mau terburu-buru untuk mengambil keputusan di mana kami tahu ada risiko-risiko yang akan dan bisa terjadi. Nah ini salah satunya. Tapi kembali lagi, ini kalau dalam politik semua itu it's not over till it's over. Jadi belum berakhir selama belum berakhir gitu. Karena kita tahu pendaftaran calon masih dimulai nanti di akhir bulan ini. Dan sering sekali terjadi bahwa ada partai-partai politik yang tadinya berada di satu kubu kemudian pindah dukungannya atau yang lain-lain. Bagi kami ini hal biasa, hal yang sudah kami duga juga. Tapi kembali lagi kami tetap ingin berpikir optimis. Optimis bukan hanya untuk partai kami PDI Perjuangan, tapi juga untuk masyarakat Jakarta dan arus bawah. Saya ingin mengkoreksi apa yang disampaikan Putri tadi, bahwa yang disampaikan Sekjen seakan-akan itu adalah suara arus bawah dari PDI Perjuangan. Bukan, maksudnya Pak Sekjen tadi menyampaikan, ini adalah suara arus bawah masyarakat, termasuk para pendukung Pak Anies, yang kemungkinan besar pileg kemarin tidak mendukung PDI Perjuangan. Jadi beberapa waktu lalu dan juga
beberapa kali ada kunjungan-kunjungan ke DPP oleh arus bawah, akar rumput, masyarakat yang memang kita yakini bukan pemilih tradisional PDI Perjuangan, tapi meminta untuk PDI Perjuangan mendukung Pak Anies dan Bang Rano Karno. Nah, kami juga tetap mencermati itu dan kita lihat nanti bagaimana hasilnya, apakah besok menjadi ada deklarasi yang katanya tanggal 19 Agustus dan disitulah mungkin kita akan lihat langkah-langkah berikutnya. Baik, it ain't over till it's over. Kalau saya bisa mengutip apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ciko dan juga Lenny Kravitz sepertinya. Nah, apa memangnya? Memang ada optimisme seperti apa yang diusung oleh PDIP? Apakah memang masih ada kemungkinan partai, Mas Adi, yang mungkin masih tadi kalau katanya Bang Ciko belum sampai di jalan terakhirnya, ada rontok-rontokan membelot dan berbelok dan sebagainya. Apakah ada kemungkinan partai-partai yang saat ini merapat di Kim kemudian putar haluan begitu? Ya, saya kira memang Bang Ciko layak untuk optimis ya. Pasti narasi yang dibangun adalah pasti ada cahaya di ujung terowongan. Karena secara definitif bisa mengunci apakah partai itu serius mendukung Ridwan Kamil atau tidak adalah tanggal 27, 28, dan 29 Agustus. Sepanjang itu juga, maka tentu ada harapan dari PDIP, partai-partai yang sudah menyatakan dukungan, Kim Plus nih, termasuk Nasdem dan PKB, dan mungkin juga PKS, secara perlahan mungkin satu partai itu bergabung dengan PDIP akan mengusung Anies dengan Rano Karno. Kan itu harapan, ada hope yang kemudian bisa dijelaskan. Tapi kan hal-hal yang semacam ini perlu diuji, karena kalau kita membaca kecenderungan politik secara umum, partai-partai non-Kim di luar PDIP ini kan sangat kelihatan sekali bahwa gestur tubuh mereka itu seakan-akan sudah pasrah dan akan memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta. Bayangkan Nasdem adalah partai politik yang juga sangat identik dengan Anies Baswedan. Bahkan Surya Paloh juga memberikan kesan bahwa ini adalah pilihan politik yang tidak mudah ketika tidak harus mengusung Anies Baswedan. PKS coba bayangkan, yang saya kira dari dulu memang mengidentifikasi dirinya dengan Anies Baswedan, pada akhirnya juga mengedit dukungannya kepada Anies. Ini dua partai yang saya kira memang sejak awal selalu dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan. Apalagi PKB yang selama ini memang tidak terlampau dekat dengan Anies Baswedan. Perjumpaannya dalam Pilpres karena ada titik temu, ingin maju Pilpres bersama. Tapi di luar itu saya kira memang tak ada faedah politik apapun bagi PKB untuk terus bersama dengan Anies Baswedan. Hal-hal yang semacam ini sepertinya saya termasuk yang cukup yakin bahwa PKB, PKS, dan Nasdem sepertinya agak sulit ya untuk hengkang dari koalisi Kim. Karena pada saat yang bersamaan, mereka ini kan menawarkan angin surga, koalisi 5 tahun di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya membaca, kenapa PKB, kenapa Nasdem dan PKS tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Ini adalah uji loyalitas kepada partai non-Kim ini serius tidak bergabung dengan Kim. Kalau mau bergabung dengan Kim tentu jangan mengusung orang yang selama ini antitesa, berhadapan-hadapan, dan potensial mengalahkan jagoan dari Kim. Oleh karena itu, kalau misalnya PKS nggak jadi mendukung Ridwan Kamil, pasti ini serius gitu, tidak akan bisa menjadi bagian dari Kim. PKB misalnya, terus misalnya memberikan dukungan politiknya ke Anies, pasti PKB akan di blacklist, nggak bisa masuk ke Kim. Nasdem pun juga begitu. Oleh karena itu ini tentu pilihan yang sangat sulit. Satu sisi, Anies ini kan berkawan baik juga dengan PKB, PKS, dan Nasdem. Tapi pada saat yang bersamaan, tiga partai ini realistis. Ketika ada tawaran-tawaran surga yang jauh lebih menggiurkan datang kepada mereka dan menjamin kelanjutan politik mereka di masa yang akan datang. Putri, setelah bulan November, pilkada serentak dilaksanakan, 5 tahun ke depan, ini nggak ada pergelaran politik apapun. Jadi politik itu kemudian akan dipastikan bagaimana komposisi dan kinerja kabinet akan kita lihat nanti secara bersama. Partai-partai yang nggak masuk dalam kabinet tentu dalam hal ini tidak mau kehilangan momentum. Karenanya ketika ada tawaran bergabung dengan Kim, mereka menganggap ini sebagai sebuah sesuatu yang serius untuk mereka lakukan. Oleh karena itu sekalipun ada harapan dari Bang Ciko belum ada 100%, rasa-rasanya mukjizat dari tiga partai yang sudah ke sana itu sulit ya untuk didatangkan. Karena godaan surga ini belum ada godaan-godaan yang jauh lebih menggiurkan usung Anies dan bergabung dengan tawaran kawan-kawan PDIP. Saya kira di situ saya lihatnya. Baik, Bang Ciko optimistis boleh, tapi kayaknya harus realistis juga Bang Ciko. Kalau Bang Ciko katakan tadi kan belum definitif, belum deklarasi, tapi dari apa yang sudah disampaikan oleh ada yang ketum partainya, ada yang para petinggi partainya, baik itu PKB, Nasdem, kemudian juga PKS, sepertinya semua condong akan bergerak searah menuju Kim Plus. Lalu bagaimana PDIP? Nanti ya Bang Ciko, silakan diberikan jawaban, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.
Di awal perbincangan tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa PKB akhirnya mengambil sikap memilih untuk meninggalkan Anies Baswedan dan juga mantap mendukung Ridwan Kamil, tentunya yang juga ini merupakan wakil ataupun juga calon gubernur yang diajukan oleh Partai Gerindra. Nah, kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan pernyataannya. PKB sudah final ya, bahwa PKB untuk Pilkada di DKI ini bersama Gerindra. Jadi tidak ada pembicaraan di luar itu. Jadi kita sudah pastikan PKB bersama Gerindra, dan siapa calon yang diusung kita juga mengetahui. Karena itu apapun pernyataan dari partai-partai yang lain terkait kemana sikap PKB, saya pikir sudah jelas dan final PKB bersama Gerindra di Pilkada DKI. Ya, ngikuti teman-teman partai yang lain kan, sedang dirumuskan siapa wakilnya dan sebagainya. Kita tunggu aja. Intinya kita bersama Gerindra dan semua partai yang mendukung calon dari Gerindra di Pilkada DKI. Pokoknya kita final bersama Gerindra di DKI, ya, nggak ada. Sudah final, itulah sikap yang diambil oleh PKB mendukung calon yang diajukan oleh Partai Gerindra, berjalan bersama Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju, sehingga kemudian akhirnya menjadi Kim Plus. Kita kedatangan narasumber berikutnya juga memberikan pandangan mengenai hal ini. Sudah hadir bersama saya juru bicara dari Pak Anies Baswedan, yaitu Bang Usama Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Usama. Bang Usama, gimana Bang Usama? PKS besok deklarasi begitu kan. Kemudian Nasdem juga sudah menyuarakan akan bergerak merapatnya, kita tahu kemana. Terakhir PKB sudah clear, sudah final. Nggak akan ada lagi yang bisa menggoyang untuk bisa melepaskan diri dari Kim Plus. Betul. Iya, jadi memang kami sangat menghormati keputusan dari PKB, dari Sekjen PKB yang sudah menyatakan pendapatnya. Memang kami juga masih menunggu dari pendapat dari Gus Imin. Memang itu masih dalam berproses. Dan rasanya pendaftaran masih lama ya. Masih akan banyak konstelasi ke depan yang mungkin bisa kita lihat kejutan-kejutan yang lain. Masih ada harapan Bang memangnya? Kita nggak tahu, ini politik Mbak. Setiap hari itu ada perubahan, konstelasi terus berputar gitu ya. Jadi masih ada 9 hari ke depan ya, atau 10 hari ke depan sampai tanggal 29. Kita nantikan aja ada kejutan-kejutan yang lain. Tapi walaupun nanti memang yang tadi sudah disebutkan bahwa ini dilenyap, ya mungkin bisa jadi lenyap. Kalaupun lenyap bagi kami itu tidak masalah. Karena Mas Anies itu orang yang biasa bekerja di dalam pemerintahan dan bekerja di luar pemerintahan. Dimanapun dia selalu berbuat untuk Indonesia. Dulu sebelum menjadi pejabat publik, dia membuat Indonesia mengajar. Tujuannya apa? Untuk melunasi janji kemerdekaan dalam bidang pendidikan. Dan pada saat setelahnya dia masuk ke pemerintahan, tujuannya apa? Melunasi janji kemerdekaan. Jadi sebenarnya di dalam ataupun di luar pemerintahan sama aja. Tapi ya untuk bicara soal Pilkada DKI Jakarta, waktunya masih panjang, peluangnya masih besar ke depan sebenarnya, dan masih ada hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depan. Apa yang diharapkan? Siapa partai yang kemudian diharapkan bisa berbelok kemudian memberikan dukungannya pada Pak Anies Baswedan? Kita nggak tahu nanti ke depan, Mbak. Kita masih ada beberapa komunikasi dan mungkin juga dari PDI juga sudah komunikasi sudah baik, dan kita lihat juga nanti dari mana akan ada datangnya kejutan itu. Tapi PDIP kan nggak bisa sendiri, iya, ya betul. Bang. Karenanya PDI sudah tadi saya sampaikan, kayak PDI sudah komunikasi dengan kita sudah baik, dan dengan partai lain juga kita nantikan ada kejutan apa dari partai lain yang ada nanti. Oke, baik Bang Ciko, kita sudah dengarkan tadi Bang Ciko, PKB sudah final keputusannya akan mendukung calon yang diajukan oleh Partai Gerindra, berjalan berdampingan bersama Koalisi Indonesia Maju. Bang Ciko. Ya nggak masalah juga, kami apresiasi sikap dan kami hargai sikap partai-partai politik. Kita tahu setiap partai politik, tadi saya sampaikan, mempunyai karakternya masing-masing. Bagi PDI Perjuangan, karakter kami yang utama adalah koalisi bersama rakyat. Dan kami melihat ada satu hal yang unik di Jakarta ini, bahwa ada yang ditinggalkan, tapi bukan PDI Perjuangan, tapi sesungguhnya rakyat Jakarta. Kenapa kami katakan begitu? Kalau kita lihat dari hasil survei, dari semua lembaga survei yang kredibel, tentu kita tahu hasil-hasil survei ini mengatakan ada 2 nama yang signifikan hasil surveinya, tingkat elektabilitasnya, akseptabilitasnya, juga tingkat kepuasan publiknya ketika mereka memimpin Jakarta, yaitu Anies dan Ahok. Nah, hanya 2 nama itu, bahkan ada di beberapa survei, ada juga kadang-kadang Pak Ahok yang berada di atas. Tapi intinya ada 2 nama di situ. Lalu kemudian dari nomor 3 terpaut agak jauh dari yang nomor 2, ada nama Pak Ridwan Kamil. Nah, kami melihat survei itu sebagai potret keinginan dan harapan warga Jakarta. Dan warga Jakarta tentunya mengamini apa yang saya sampaikan ini. Artinya
mereka membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya rekam jejak yang jelas ketika pernah memimpin di daerahnya dan juga memiliki pengalaman yang mumpuni untuk bisa memimpin daerah yang begitu besar ini dengan banyak problematikanya dan masyarakat yang begitu heterogen tentang tantangan yang begitu besar ke depan. Nah, artinya begini, di beberapa tempat di Indonesia ada juga fenomena kota kosong yang terjadi, termasuk di daerah-daerah di mana PDI Perjuangan mengajukan calon. Tapi umumnya hampir 100% atau bisa kita bilang 100%, calon-calon tunggal tersebut yang melawan kota kosong adalah calon-calon yang memang tingkat kepuasan publik sebagai incumbent misalnya atau elektabilitasnya itu di atas 60 bahkan sampai 70 hampir 80%. Artinya juga di daerah tersebut tidak ada calon-calon yang ingin maju dan masyarakatnya juga tidak melihat ada opsi-opsi lain dan alternatif lain yang layak untuk dimajukan atau didukung. Nah, sedangkan di Jakarta ini terbalikannya. Nah, yang kita sayangkan adalah pengerucutan dukungan terhadap calon yang di antara tiga besar tadi paling rendah elektabilitasnya. Ini kan sangat disayangkan dan kita ketahui masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang terdidik, masyarakat yang bersikap kritis dan tentunya akan menentukan pilihannya nanti di kotak suara. Apalagi kalau kita lihat ada calon independen yang sekarang di ujung tanduk terkait dengan pencalonannya, apakah akan dilanjutkan atau tidak karena banyak mencatut KTP-KTP warga. Nah, ini yang menarik di Jakarta dan harapan kami, nah sebenarnya adalah kami yakini selain harapan kami, harapannya Bung Ustamah juga yang ada di studio, tapi juga harapan banyak warga Jakarta. Di atas 50% warga Jakarta kalau kita lihat hasil survei menginginkan ada calon-calon lain selain Ridwan Kamil. Dan ini yang sangat disayangkan. Tentunya kalau kita mau bicara idealnya yang elok itu kan yang maju nanti Pak Anies, ada Pak Ahok lawan Pak RK gitu. Kami tidak mengatakan Pak RK bukan orang yang berpengalaman atau bukan orang yang punya rekam jejak yang baik, tapi kami yakini bahwa beliau sangat kompeten, sangat mampu untuk bisa menjadi pemimpin juga di Jakarta ini. Tapi kembali lagi, masyarakat Jakarta kemarin sudah memberikan suaranya dalam tanda kutip di hasil-hasil survei, dan tentu mereka berharap banyak terhadap calon-calon yang disebutkan tadi seperti Pak Anies dan Pak Ahok. Nah, harapan kami minimal kalau tidak tiga-tiganya bisa maju, ya dua lah di antara itu semua. Baik, kalau tadi dikatakan oleh Bang Ciko, ada calon-calon pemimpin yang begitu didambakan oleh masyarakat ataupun juga warga Jakarta. Tapi sayangnya Bang Usama, kalau kita lihat nama-nama tersebut akhirnya hanya mandek berhenti sampai lembaga survei saja jika konstelasi politik tidak mendukung. Nanti bisa berikan pandangannya, kemudian juga Mas Adi, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Kita kembalikan perbincangan. Kalau Bang Ciko tadi mengatakan bukan PDIP loh yang ditinggal, tapi justru masyarakat ataupun juga warga Jakarta yang selama ini punya pilihan tersendiri, yang selalu ada ataupun menempati ranking 2 teratas di lembaga survei. Tapi ternyata nama-nama itu ya tadi sudah sempat saya sampaikan mentok sampai di situ saja karena konstelasi politik tidak menguntungkan untuk mereka. Bang Usama. Iya. Jadi memang sangat pilu ya kalau menurut saya melihat kondisi hari ini demokrasi kita di Indonesia, bahwasanya ada beberapa, kalau nggak salah hitungannya ada sekitar 94 pilkada yang berpotensi melawan kota kosong. Apalagi kalau misalnya nanti Jakarta ternyata calon independen yang dibuat ini sudah memenuhi syarat untuk bisa digugurkan, artinya juga di Jakarta kemungkinan besar kalau misalnya Pak Anies nggak ada kesempatan ya melawan kota kosong juga gitu. Dan ini menjadi catatan sejarah dan menjadi noda yang menjadi PR besar untuk generasi penerus bangsa ke depan gitu, anak muda hari ini. Tapi apapun itu, kami sebagai timnya Pak Anies merasa bangga dan merasa terhormat dengan apa yang sudah kami lakukan di belakang. Dan izinkan kami untuk bisa menyoretkan tinta emas dalam demokrasi kita untuk kita bahwa kita pernah berdemokrasi dengan sehormat-hormatnya dan sebaik-baiknya. Dan semoga ini ke depan bisa menjadi catatan yang baik untuk generasi penerus ke depan. Dan ya sekali lagi bahwa rasanya belum lenyap peluangnya hari ini. Janur kuning belum melengkung, Mbak. Karena waktu masih ada. Sampai 9-10 hari ke depan, sampai tanggal 29 penutupan. Kita lihat ada konstelasi ke depan seperti apa, mudah-mudahan harapan demokrasi yang lebih baik ke depan itu masih ada. Bahwa kita bisa menjaga dan semua publik di Indonesia, khususnya di Jakarta, bisa menjaga ini bareng-bareng. Baik, saya percaya memang yang namanya politik itu begitu cair, begitu kan, tergantung kepentingan juga Mas Adi, dan suka ada kejutan letupan-letupan di masa injury time. Tapi kalau seperti ini, sepertinya semua sudah dikondisikan, seia sekata, kayaknya kecil kemungkinan kita bisa mendengarkan sebuah kejutan hadir di injury time, Mas Adi. Ya, saya kira memang satu adagio menarik bahwa dalam
politik apapun bisa terjadi, politik itu adalah seni kemungkinan. Tapi kalau soal Pilkada Jakarta kali ini, ya ada ketidakmungkinan yang tidak mungkin, yaitu soal Anies bisa dapat tiket itu ya. Yang tidak mungkin adalah bahwa berharap 3 partai non-Kim di luar PDIP, PKS, Nasdem, dan PKB itu kemudian akan tarik dukungannya dan kemudian mendukung Anies. Itu saya kira anggap mustahil ya, karena kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang 3 partai ini sudah memastikan akan bergabung dengan Kim. Robert Michel, seorang ilmuwan politik yang saya kira agak nyinyir memang ke partai, dia menyebut bahwa di partai itu memang tidak pernah ada proses demokratisasi. Jadi keputusan-keputusan partai itu cenderung hanya diputuskan dan ditentukan, dikendalikan oleh segelintir elit, oleh ketum dan sekjen, tanpa melibatkan pihak-pihak di bawahnya, stakeholder di bawahnya, termasuk akar rumput. Oleh karena itu, dalam banyak hal sebenarnya, partai politik itu seringkali mengamputasi kehendak dan keinginan rakyat dari bawah. Jadi apa yang terjadi di Jakarta sebenarnya bagian dari apa yang disampaikan oleh Robert Michel, bahwa organisasi modern segelas partai politik dalam banyak hal, dia suka menggunakan apa yang disebut dengan hukum besi oligarki. Yaitu dia pakai tangan, pakai hukum hukum besi, dia nggak peduli suara-suara masyarakat, dia tidak peduli suara-suara konstituennya. Yang mereka bayangkan adalah bagaimana kepentingan dan keinginan elit. Setelah itu baru muncul istilah yang disebut dengan demokrasi elit. Demokrasi elit inilah kemudian bagaimana dia tidak pernah mendengar suara-suara yang muncul dari bawah. Yang menentukan segala-galanya adalah elit, terutama di elit partai politik. Jadi ini menurut saya adalah satu hal yang cukup fenomenal memang. Inilah yang kemudian digunakan oleh partai. Mereka menggunakan tangan besinya untuk menveto siapa yang boleh maju dan menveto siapa yang tak boleh maju. Ridwan Kamil boleh maju, Anies tak boleh maju, Ahok tak bisa maju, dan inilah realitas politik kita yang harus kita terima, Putri. Wallahu a'lam bishawab. Ya inilah realitas politik yang harus kita alami bersama. Baik. Nah, waktu bangsa ini merdeka juga Bang, kondisinya sama-sama pesimis. Tapi ada sebagian orang yang optimis, memilih untuk bisa memerdekakan. Dan izinkan kami untuk menjadi bagian itu. Menjadi orang-orang yang lebih optimis untuk bisa memerdekakan bangsa ini dan menggelar demokrasi yang lebih baik ke depan. Bro, suka tidak suka, negara ini sekarang memang dikendalikan oleh partai. Jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, mostly harus dari partai politik. Jadi kalau ingin punya harapan, ingin ada cahaya di ujung terowongan, majulah partai politik. Kalau bermimpi ingin mengubah bangsa ini dengan pejabat publik, kecuali mau jadi ustadz, mau jadi guru, mau jadi dosen, jadi aktivis, nggak perlu masuk partai politik. Karena ada tempat lain untuk berdakwah sebenarnya. Itu masuk partai hanya soal waktu. Oke, kita nantikan nanti bagaimana kemudian kejutan disampaikan ataupun juga terjadi untuk Pak Anies Baswedan. Terakhir juga penutup dari Bang Ciko, silakan Bang Ciko, singkat. Tentunya harapan kami di PDI Perjuangan bahwa partai-partai politik bangun dari tidurnya untuk kembali bermaslahat, memberikan manfaat bagi rakyat, bagi bangsa dan negara, bukan hanya berpikir terkait kebutuhan ekonomi maupun politik dari partai politik itu sendiri. Jadi harapan kami, khususnya untuk di DKI Jakarta, kami berharap tentunya tidak akan terjadi satu dukungan penuh untuk hanya satu calon dari semua partai politik. Dan kita harus melihat kontestasi yang baik dan semoga demokrasi kita akan semakin sehat ke depan dan bukan semakin mundur seperti yang kita alami sekarang. Oke, kita nantikan ada nggak partai yang bangun seperti tadi kata Bang Ciko dan juga harapan Bang Osama. Masih ada 9-10 hari lagi, ada nggak kejutan yang terjadi. Terima kasih Bang Ciko, Bang Osama, terima kasih Mas Adi, terima kasih. Dan tentunya perbincangan ini juga menjadi penutup jumpa kita. Agita Malika juga akan bergabung dengan kita. Iya betul sekali Putri dan juga pemirsa. Dan sesaat lagi pemirsa Anda bisa menyaksikan program Kabar Utama bersama dengan Gina Vita. Akhir kata saya Agita Malika. Ya, dan saya Putri Viola pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.